Tata cara membasuh tangan dalam wudhu. Sahabat muslim hafizakumullah, pada video kali ini kita akan membahas tentang membasuh kedua tangan dalam berwudhu. Mari kita simak ulasan berikut ini. Membasuh kedua tangan merupakan rukun wudhu yang ketiga setelah niat dan membasuh muka. Oleh karena itu, sangat penting mengetahui bagaimana tata cara membasuh yang benar sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Membasuh kedua tangan yang tidak tepat bisa mengakibatkan sholat seseorang tidak sah. Perintah Allah yang termaktub dalam Al-Quran untuk membasuh kedua tangan terdapat pada ayat Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Al-ayah artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Perintah membasuh kedua tangan sampai siku dengan menggunakan huruf ilah pada ayat tersebut, menurut mayoritas ulama, hukum membasuh siku adalah wajib. Para mufassir banyak yang menjelaskan bahwa ilah pada ayat ini bermakna ma'a, yang berarti beserta. Sehingga dalam memulai membasuh tangan tidak harus dimulai dari ujung kuku dan berakhir di atas siku. Namun bebas dimulai dari manapun asalkan semua anggota tangan terbasuh secara merata. Semua anggota tubuh yang ada di tangan mulai dari kulit, kuku, baik yang pendek maupun panjang, semua jari-jari walaupun lebih dari hitungan jari-jari manusia normal, rambut atau bulu di tangan, semuanya wajib terbasuh dengan air. Tidak boleh ada benda yang menghalangi air sampai ke tangan. Oleh karena itu, sebelum membasuh tangan, orang yang berwudu perlu meneliti apakah ada benda yang bisa menghalangi air ke tangan atau tidak, seperti cat tip X, tato, minyak, tanah liat, cat kuku padat, plaster, perban, dan lain sebagainya. Selain itu, orang yang berwudu perlu meneliti apakah ada benda yang dapat mengubah netralitas air atau tidak. Misalnya, semacam hand and body lotion. Dengan penelitian ini, air akan bisa benar-benar sampai ke tangan tanpa mengalami perubahan netralitasnya. Apakah tangan yang terdapat warna kuning yang membekas setelah memegang kunyit, henna yang ada di tangan, dan tinta ballpoint termasuk penghalang air ke tangan? Para ulama memberikan tips bagaimana cara mengukur apakah warna-warna yang menempel di tangan ini termasuk material yang dapat menghalangi sampainya air ke pori-pori kulit atau tidak. Caranya adalah dengan menggaruk atau menggosok materi tersebut dengan ujung kuku. Apabila kuku kita tetap bersih setelah menggaruk materi tersebut, maka itu tidak dianggap menghalangi air ke pori-pori. Namun jika terdapat material jirem yang tampak terbawa di kuku, maka hal tersebut dianggap sebagai suatu hal yang dapat menghalangi sampainya air ke pori-pori kulit. Dengan demikian, hukum membersihkannya adalah wajib. Namun apabila digosok dengan kuku tidak ada yang menempel, wudu dengan bekas warna tersebut hukumnya sah. Daki, keringat yang keluar dari dalam tubuh dan kotoran di bawah kuku yang keluar dari badan orang yang berwudu itu sendiri, meskipun tebal dan sekilas tampak menghalangi air ke tangan, hukumnya diberikan toleransi, dima'fu. Namun, apabila kotoran di bawah kuku disebabkan kemasukan kotoran dari luar tubuh manusia itu sendiri, maka harus dibersihkan. Kesunahan dalam berwudu. 1. Sunnah memulai basuhan dari tangan kanan. 2. Mengulang sebanyak 3 kali. Perlu diketahui, perhitungan 1 kali basuhan dalam wudu adalah setelah air benar-benar merata ke anggota tangan. Apabila basuhannya belum merata, maka kondisi tersebut belum terhitung 1 basuhan dan wajib menyempurnakannya. Cara yang paling tepat adalah membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali terlebih dahulu, baru kemudian pindah ke kiri, lalu mengulanginya sebanyak 3 kali. Tidak membasuh bergantian kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. 3. Menggosok kedua tangan. Artinya dalam membasuh tangan tidak sekedar mengalirkan air ke tangan saja, namun mengalirkan sembari menggosok kedua tangan.
4. Melebihkan basuhan tangan sampai di atas siku agak ke atas. 5. Bagi orang yang berwudu dengan menggunakan cincin yang longgar, sunnah menggerak-gerakkan cincin yang ada di jari tangan. Namun apabila cincin sangat ketat dan air tidak bisa meresap ke kulit di bawah cincin, hukum menggerakkannya adalah wajib supaya air benar-benar sampai di bawah cincin. Nah sahabat muslim, demikian hal-hal penting untuk diperhatikan ketika membasuh tangan dalam wudu. Semoga bermanfaat. Amin.